خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa ba'd. Para pecinta Al-Qur'an dimanapun berada yang kami cintai, kembali bertemu kami dalam channel ini yang insyaallah akan membahas permasalahan tahsin. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin membawakan tema tentang korupsi korupsi tajwid, seperti itu. Jadi permasalahan korupsi bukan hanya dalam perusahaan saja atau dalam politik, tetapi korupsi juga bisa terjadi ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi dalam permasalahan tajwid itu juga bisa terjadi korupsi, yang mana kebanyakan atau sebagian orang tidak menyadari bahwasannya ia telah korupsi. Nah, apa yang maksud dengan korupsi ini? Dalam membaca Al-Qur'an itu kita dituntut untuk konsisten konsisten. Misalnya yang sama hukumnya, misalnya kita katakan seperti mat tabi'i atau mat asli. Kemudian dalam lapas lain juga kita temukan mat asli, sama-sama mat asli, sama-sama mat tabi'i. Maka dalam Al-Qur'an kita dituntut untuk membacanya dalam porsi yang sama. Nah, seperti ini. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimahnya, beliau mengatakan wal lafzu fi nazirihi kamitslihi. Ya. Kita diperintahkan untuk membaca lapas atau karakter yang sama dengan takaran yang sama pula. Nah, apabila kita menemukan hukum yang sama tetapi kita membacanya dengan takaran yang beda, maka ini juga disebut dengan korupsi dalam pembacaan Al-Qur'an. Contoh yang lainnya misalnya kita katakan seperti ketika ikhfa ketika ikhfa, sama-sama ikhfa, tetapi ikhfa yang pertama kita baca dengan satu harokat misalnya. Sementara ikhfa yang kedua kita baca dua atau bahkan lebih dari dua harokat. Ini juga termasuk korupsi dalam ilmu tajwid, seperti itu. Jadi kita dalam membaca Al-Qur'an kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga konsisten. Nah, menjaga konsisten supaya kita tidak dianggap korupsi dalam membaca Al-Qur'an, seperti itu. Misalnya ada sama-sama mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil, yang mana mat wajib muttasil yang pertama kita baca 5 harokat misalnya. Kita ambil yang 5 harokat. Kemudian pada mat wajib muttasil berikutnya kita bacanya menjadi 3 atau 4 harokat. Atau malah sebaliknya kita baca terlalu panjang sampai 6 harokat. Ini juga termasuk dalam korupsi dalam pembacaan Al-Qur'an, seperti itu. Jadi kita harus dituntut untuk konsisten. Kita katakan konsisten di sini harus sama takarannya dalam hukum yang sama. Nah, seperti itu. Misalnya apabila mat asli dengan mat asli lainnya dalam satu pembacaan Al-Qur'an, maka kita dianjurkan untuk membacanya sama-sama 2 harokat. Kemudian ikhfa, baik itu ikhfa hakiki ataupun ikhfa syafawi, maka kita juga dianjurkan untuk senantiasa konsisten membacanya dan menahannya sepanjang 2 harokat, seperti itu. Kemudian apabila kita menemukan mad jaiz munfasil, misalnya mad jaiz munfasil yang kita bacanya 5 harokat, maka mad jaiz munfasil berikutnya juga harus kita konsisten untuk membacanya sepanjang 5 harokat. Konsisten dalam takaran membaca Al-Qur'an, baik itu panjangnya ataupun ketukannya dengan hukum yang sama, dengan takaran yang sama. Untuk mempermudah teman-teman sahabat Quran dimanapun berada yang mungkin masih awam atau belum pernah mendengar istilah-istilah ini, maka kita akan berikan beberapa contoh
Kalau yang 2 harokat, upayakan agar kita tetap membacanya konsisten 2 harokat. Misalnya yang 2 harokat itu adalah mat asli atau mat tabi'i, kemudian mat badal, kemudian mat iwad, kemudian mat tamkin, kemudian mat silah sugro, ya. Mat silah sugro. Ini adalah beberapa kriteria yang sama-sama harus dibaca 2 harokat secara konsisten, ya. Kemudian untuk yang ditahan sebanyak 2 harokat, misalnya contohnya seperti ikhfa hakiki, kemudian ikhfa syafawi, kemudian mim bertasydid, kemudian nun bertasydid, juga iqlab, ya. Iqlab ini juga harus ditahan 2 harokat, ya. Ditahan sebanyak 2 harokat dengungnya, seperti itu. Dalam membaca mad jaiz munfasil misalnya, mad jaiz munfasil harus konsisten. Kalau 4 dari awal, kita harus konsisten 4 terus. Tapi kalau dari awal kita membacanya dengan 5 harokat, kita memilih yang takarannya 5 harokat, maka sampai selesai tilawah kita harus konsisten pada takaran 5 harokat. Kemudian mad wajib muttasil juga demikian. Apabila mad wajib muttasil kita ambil yang 4 harokat dari awal, maka sampai akhir tilawah kita harus tetap konsisten 4 harokat. Kalau kita mengambil dari awal 5 harokat, maka juga harus konsisten sebanyak 5 harokat. Seperti itu. Kemudian mad lazim tentu 6 harokat, ya. Kalau mad lazim ini kita harus konsisten dimanapun dan kapanpun, tetap harus 6 harokat, ya. Jangan kurang dan jangan lebih, seperti itu. Kemudian termasuk juga harus konsisten dalam menjaga ketebalan ro, ya. Ketebalan ro harus sama. Ro yang harusnya dibaca tebal dalam satu kalimat, dalam kalimat yang lainnya juga harus kita pertahankan. Harus kita pertahankan ketebalan ro-nya. Dan apabila kita membacanya dengan tipis dalam sebuah kalimat yang mengharuskan ro itu dibaca tipis, maka kita juga harus konsisten sampai akhir tilawah. Kita harus membacanya secara tipis yang takarannya sama bentuknya, seperti itu. Jadi sekali lagi sahabat Quran dimanapun berada, hati-hati korupsi dalam membaca Al-Quran. Harus tetap konsisten, harus tetap menjaga panjang pendeknya bacaan ataupun takaran bacaan, harus tetap konsisten dan jangan pernah berubah-ubah. Jangan juga kita tambah atau kita kurangi. Kita buat contoh misalnya, dalam pembacaan surah Al-Kafirun misalnya. Al-Kafirun itu banyak mad jaiz munfasilnya, ya. Banyak mad jaiz munfasilnya. Contohnya kita membaca mad jaiz munfasil yang pertama, ya ayyu, dengan 5 harokat, ya. Kita memilih mad jaiz munfasilnya 5 harokat, maka sampai akhir bacaan Al-Kafirun kita harus menjaga konsisten agar takarannya tetap 5 harokat. Nah, dalam surah Al-Kafirun ini sangat banyak, ya. Sangat banyak mad jaiz munfasil yang berulang-ulang. Contohnya, ya ayyuha 5 harokat. Maka ketika kalimat la a'budu, kalimat la itu juga sama seperti kalimat ya, yang di situ ada hukum mad jaiz munfasil. Jadi kalau dari awal kita mengambil 5 harokat untuk mad jaiz munfasil, maka sampai akhir tilawah, sampai akhir surah, kita harus konsisten dengan takaran 5 harokat, seperti itu. Kemudian wala ana. Nah, wala ana dalam kalimat itu juga mad jaiz munfasil. Jadi harus tetap konsisten sampai akhir surat menjaga 5 harokat, seperti itu. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Harus konsisten. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Seperti itu. Harus konsisten 5 harokat mad jaiz munfasil sampai selesai qiraah, sampai selesai tilawah, harus konsisten 5 harokat. Mungkin ini bisa kami sampaikan.
Kembali kami sampaikan kepada para penyinta Al-Quran dimanapun berada, hati-hati korupsi dalam pembacaan Al-Quran. Barakallahu fikum. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.